You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang hubungan antara kertas kerja, audit program dan audit prosedur. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Anissa Mulia. Kepada Anissa kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kertas kerja pemeriksaan. Dalam standar auditing, khususnya standar pelaksanaan yang ketiga, dikatakan bahwa bukti yang cukup dan kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, observasi, tanya jawab, atau wawancara dan konfirmasi, untuk digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Bukti-bukti atau informasi yang dikumpulkan selama melaksanakan audit tersebut harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja. Dalam menjalankan pemeriksaannya, KAP harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, Kode Etik Profesi Akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Semua prosedur audit yang dilakukan dan temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja. Jadi, kertas kerja pemeriksaan adalah semua catatannya tentang informasi atau bukti yang dikumpulkan oleh auditor untuk menunjukkan pekerjaan yang telah mereka lakukan, metode dan prosedur yang mereka ikuti, dan kesimpulan-kesimpulan yang telah mereka lakukan. Dengan kertas kerja pemeriksaan tersebut, auditor menyusun laporannya kepada klien serta membuktikan luas auditnya dan membuktikan bahwa kemampuan profesional dalam melaksanakan auditnya. Tujuan kertas kerja. Nah, secara umum, tujuan dari kertas kerja itu adalah untuk membantu auditor dengan memberikan bukti bahwa auditor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar auditing. Sedangkan tujuan utamanya yang pertama adalah sebagai alat koordinasi. Maksudnya di sini, audit yang dilaksanakan oleh auditor itu tentunya terdiri dari berbagai tahapan. Nah, setiap tahapan audit tersebut menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja. Kertas kerja tersebutlah yang berperan sebagai alat pengkoordinasian untuk tahapan-tahapan audit. Tujuan yang kedua yaitu sebagai alat pengkajian. Nah, dalam melakukan audit terhadap perusahaan yang mempunyai berbagai cabang, tentunya harus menggunakan tenaga auditor atau asisten yang lebih banyak. Begitu juga dengan kertas kerja yang dibuat akan lebih banyak. Tiap-tiap cabang perusahaan mungkin saja akan diperiksa oleh auditor yang sama ataupun mungkin saja diperiksa oleh auditor yang berbeda, tetapi tetap dari kantor akuntan publik yang sama. Nah, hasil kertas kerja ini akan dikirimkan ke pusat untuk digabungkan dengan kertas kerja audit yang lain dan akan dikaji ulang oleh auditor senior. Tujuan yang ketiga yaitu sebagai dasar penyusunan laporan audit. Kertas kerja audit ini akan mempermudah penyusunan laporan audit karena kertas kerja audit ini merupakan sumber data. Data tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan. Tujuan yang terakhir yaitu sebagai pendukung pendapat auditor. Kertas kerja inilah yang dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya, dan juga sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai. Selain tujuan-tujuan itu, tujuan lain kertas kerja itu dapat digunakan sebagai dasar penyusunan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagai sumber informasi untuk menyusun surat pernyataan manajemen maupun surat rekomendasi kepada klien dalam rangka perbaikan sistem operasi perusahaan, dan sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengkoordinasi audit tahun-tahun berikutnya. Saya Listri Rahma, saya akan melanjutkan penjelasan kelompok kami. Kertas kerja pemeriksaan adalah serangkaian dokumen-dokumen atau berkas-berkas
yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan atau untuk menjalankan pemeriksaannya. Jenis dokumen yang digunakan itu biasanya ada 3. Yang pertama, dokumen yang berasal dari klien, misalnya dokumen yang berupa neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Dan yang kedua, dokumen yang diperoleh dari analisis yang dibuat oleh auditor sendiri, meliputi berita acara cost of name, analisis penarikan aset, pemahaman dan evaluasi internal control, termasuk internal control questionnaire, working balance sheet, working profit and loss, schedule pendukung, schedule utama, konsep laporan audit, dan manajemen letter. Dan yang ketiga, dokumen yang diperoleh oleh auditor dari pihak ketiga atau pihak luar. Biasanya itu meliputi liabilitas, piutang dari bank, dan dari penasihat hukum perusahaan klien sendiri. Selanjutnya, adapun susunan kertas kerja pemeriksaan meliputi 9. Yang pertama, draft laporan audit. Yang kedua, laporan keuangan audit. Yang ketiga, itu ada ringkasan informasi bagi reviewer. Yang keempat, itu ada program audit. Yang kelima, itu ada laporan keuangan atau laporan kerja yang dibuat oleh klien. Yang keenam, itu ada ringkasan journal adjustment. Yang ketujuh, itu ada working trial balance. Yang kedelapan, itu ada daftar utama. Dan yang terakhir, ada daftar pendukung. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Yolanda Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang program audit. Yang mana nih, program audit itu merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Yang mana prosedur audit itu adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk memperoleh bukti dalam proses audit. Nah, jadi perbedaan antara program audit dengan prosedur audit itu adalah program audit ini sebagai pengatur sistematis untuk prosedur audit ketika proses audit itu sedang berlangsung. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengujian yang termasuk ke dalam program audit itu sendiri. Yang pertama itu prosedur analitis, yang mana prosedur analitis ini kita membandingkan antara data keuangan dan data non-keuangan. Kemudian yang kedua adalah prosedur awal. Di sini kita memahami bagaimana bisnis klien ataupun industri klien, dan kita juga memahami pengendalian internal pada klien kita itu. Kemudian yang ketiga adalah pengujian estimasi akuntansi, yang mana di sini kita menguji saldo akun yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada pengujian pengendalian. Di sini kita menguji bagaimana pengendalian internal di sebuah perusahaan. Kemudian yang kelima adalah pengujian transaksi. Untuk pengujian transaksi ini kita bisa menggunakan 2 metode dalam prosedur audit, yaitu prosedur tracking atau vouching. Kemudian yang keenam adalah pengujian saldo. Nah, di sini saldo akun yang ada di dalam laporan keuangan kita teliti dari mana asalnya dan item-item apa saja yang membentuk saldo akun tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengujian penyajian ataupun pengungkapan. Di dalam program audit mempunyai 2 elemen penting. Adapun elemen yang pertama itu adalah top down, yang mana di sini kita mengevaluasi hasil dari laporan keuangan yang diharapkan dari pengetahuan atas suatu entitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah elemen bottom up, yang mana di sini kita mengevaluasi bukti-bukti pendukung dan akumulasinya di dalam laporan keuangan itu sendiri. Sepuluh jenis prosedur audit yang dilakukan auditor pada saat mengaudit. Auditor akan mempertimbangkan
bagaimana setiap prosedur ini akan digunakan ketika merencanakan audit dan mengembangkan program audit, sehingga dapat diterapkan dalam melakukan suatu pengauditan. Yang pertama adalah prosedur analitis atau analytical procedure. Prosedur analitis ini terdiri dari penelitian dan perbandingan, serta hubungan di antara beberapa data. Prosedur ini meliputi yang pertama, perhitungan dan penggunaan rasio-rasio yang sederhana. Yang kedua, analisis vertikal atau laporan persentase. Yang ketiga, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran. Yang keempat, penggunaan model matematis dan statistik seperti analisis regresi. Yang kedua, jenis prosedur inspeksi. Prosedur inspeksi ini meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan keuangan, serta pemeriksaan sumber daya yang berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan serta mengevaluasi bukti bottom up maupun top down. Lanjut ke prosedur selanjutnya, yaitu prosedur konfirmasi. Prosedur konfirmasi adalah bentuk permintaan atas keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi kliennya. Dan yang keempat, prosedur permintaan keterangan atau inquiring. Dalam prosedur ini meliputi permintaan atas keterangan secara lisan maupun tertulis oleh seorang auditor, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis yang berkaitan dengan persediaan piutang yang dapat ditagih, dan auditor pun dapat meminta keterangan pada pihak eksternal. Yang kelima, prosedur perhitungan atau counting. Dalam prosedur ini, dua aplikasi perhitungan yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik, sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi. Ke prosedur audit yang keenam, yaitu penelusuran atau stressing. Pengujian dalam prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri aliran data melalui sistem akuntansi. Dalam prosedur ini memberikan keyakinan dari suatu data yang berasal dari sumber-sumber dokumen dan dicantumkan dalam nomor-nomor akun. Data ini juga berguna untuk mendeteksi terjadinya suatu salah saji berupa penyajian yang sangat lebih rendah dari yang seharusnya atau understatement dalam laporan keuangan. Lanjut ke prosedur audit yang ketujuh, yaitu pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Dalam prosedur ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian dalam pencatatan akuntansi. Prosedur vouching ini juga digunakan secara luas untuk mendeteksi adanya salah saji juga. Lanjut ke prosedur audit yang ke-9, yaitu pelaksanaan ulang atau re-performing. Dalam prosedur ini, yang paling penting yaitu pelaksanaan ulang, perhitungan, dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Misalnya nih, menghitung total jurnal, beban penyusutan, bunga, diskon, atau premi obligasi, perhitungan kuantitas, dengan harga, di mana perhitungan kuantitas dikali dengan harga per unit pada lembar ikhtisar, persediaan, serta total pada schedule pendukung dan rekonsiliasi tersebut. Contohnya nih, auditor dapat melaksanakan pemeriksaan ulang atas kredit pelanggan pada transaksi penjualan. Dan yang terakhir, prosedur audit yang tekniknya dibantu oleh komputer atau nama lainnya Computer Assisted Audit Technique. Pada prosedur ini, apabila catatan akuntansi karyawan tersebut dilaksanakan melalui media elektronik, nah si auditornya bisa menggunakan metode ini, yaitu dapat menggunakan teknik audit yang berbantuan komputer atau nama lainnya CAT. Seperti itu. Baca. Baiklah, saya Sarah akan menjelaskan contoh-contoh kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan dapat berbentuk rekonsiliasi bank, analisa akun atau rekening buku besar,
ringkasan surat menyurat klien, notulen rapat direksi atau pemegang saham, bagan struktur organisasi, surat pernyataan klien, jawaban konfirmasi, memorandum, dan dokumen lainnya. Adapun contoh kertas kerja pemeriksaan berdasarkan jenisnya, yang pertama program audit. Nah, di contoh ini adalah program audit untuk pengujian substansi saldo yang berisikan prosedur audit secara rinci dalam pelaksanaan kegiatan audit. Terdapat kolom indeks kertas kerja yang bertujuan memudahkan auditor dalam pencarian informasi atas berbagai jenis kertas kerja, serta terdapat pula kolom tanggal pelaksanaan dan siapa pelaksananya. Kedua, ada ringkasan atas jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Ini merupakan jurnal pembetulan atas kekeliruan dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan klien yang diusulkan oleh auditor untuk dilakukan koreksi. Dicontoh, jurnal pertama yaitu hasil penjualan pada piutang dagang sebesar 6 juta. Terdapat catatan auditor yaitu untuk mengoreksi penjualan konsinyasi yang barangnya belum laku dijual pada tanggal neraca. Jurnal kedua yaitu investasi pada piutang wesel sebesar 4 juta dan catatan auditor koreksi investasi dalam wesel tagih yang dicatat sebagai piutang wesel. Ketiga, kertas kerja neraca saldo atau working trial balance. Pada contoh terdapat nomor akun, nama akun, indeks kertas kerja, saldo menurut buku atau catatan klien, adjustment yang diusulkan oleh auditor, dan saldo setelah adjustment atau setelah pembetulan. Yang keempat, skedul utama yang merupakan ringkasan dari skedul pendukung. Skedul ini berisikan akun-akun buku besar yang sejenis. Pada contoh dapat kita lihat skedul ini berisikan akun-akun piutang, yaitu piutang dagang, piutang wesel, piutang lainnya, dan cadangan kerugian piutang. Terdapat kolom indeks kertas kerja, saldo menurut buku atau catatan klien, adjustment yang diusulkan oleh auditor, dan saldo setelah adjustment atau koreksi. Serta terdapat jumlah saldonya yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Yang terakhir, skedul pendukung yang berisikan hasil verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien. Pada contoh yaitu skedul pendukung atas piutang wesel. Auditor melakukan konfirmasi langsung kepada pembuat wesel, yaitu dapat kita lihat nama-nama pembuat wesel, jangka waktunya, saldonya, dan tick mark atau tanda yang dibuat auditor. Di sini contohnya checklist 1, artinya telah diperiksa sertifikat wesel. Checklist 2 artinya cocok dengan saldo akun buku besar. Serta di bagian bawah terdapat jurnal adjustment yang tadinya tercantum dalam ringkasan atas jurnal adjustment dan reklasifikasi, yaitu investasi pada piutang wesel sebesar 4 juta. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Jika kawan ingin bertanya, tinggalkan pertanyaan di Google Classroom. Semoga kita dalam keadaan sehat melawan COVID-19 di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.